ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Nazif, NPM 1901010025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi yang ada di dalam mata kuliah Masailul Fiqh, di mana materi yang akan saya jelaskan adalah materi bisnis MLM dan anak zina, anak angkat dan bayi tabung. Kemudian saya akan menjabarkan beberapa pertanyaan dari masing-masing materi ya. Dari masing-masing materi itu akan saya ambil 2 pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan yang akan saya jabarkan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Selamat menyaksikan. Pertama itu tentang bisnis MLM. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana hukum bisnis MLM dalam Islam. Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis, yaitu harus terbebas dari unsur doror atau bahaya, jahalah, ketidakjelasan, dan zulm, merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzolimi, dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis juga harus terbebas dari 5 unsur maghrib, singkatan dari 5 unsur: 1 maisir, judi, 2 gharar, penipuan, 3 haram, 4 riba, dan 5 batil. Kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka ia harus terbebas dari unsur-unsur di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levelisasi mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah, dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syariah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori getok tular atau mulut ke mulut dari sahabat satu ke sahabat lainnya, sehingga pada suatu ketika Islam dapat diterima oleh masyarakat kebanyakan. Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level atau bertingkat-tingkat dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi dan level seseorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa saja upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam LMM. Yang pertama, perhatikan status hukum investasi yang ditawarkan. Biasanya, bila investasi itu bodong, tidak akan memiliki legalitas atau kekuatan pengakuan hukum dari pihak berwenang, sehingga hak-hak investor menjadi tidak terjamin dengan baik. Hal ini akan sangat berisiko, sebab berbagai kemungkinan bisa saja terjadi pada dana yang diinvestasikan tersebut. Jika sewaktu-waktu kegiatan investasi ini bermasalah, maka kita selaku nasabah tidak akan memiliki perlindungan hukum atas dana yang telah tertanam di sana. Kemudian yang kedua, pastikan struktur organisasinya jelas. Sebuah perusahaan tentu wajib memiliki struktur organisasi yang jelas, dimulai dari jabatan tertinggi hingga terendah. Namun hal seperti ini tidak akan kita temukan pada investasi bodong, sebab pada dasarnya perusahaan ini berdiri dan dibentuk secara asal-asalan tanpa memenuhi standar organisasi perusahaan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, lihatlah kegiatan yang dilakukan. Apakah jelas? Ketahui dengan baik kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak perusahaan investasi, termasuk dengan melihat bukti-bukti kegiatan operasional mereka secara langsung.
Ini bisa membantu menghindari kerugian atas investasi yang kita lakukan. Yang kedua yaitu tentang anak zina, anak angkat, dan anak bayi tabung. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam tentang ikhtiar memiliki anak melalui bayi tabung? Baik, hukum bayi tabung menurut Islam sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bahkan hal ini juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam kajian fikih klasik. Sebagaimana para ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak mengizinkan metode bayi tabung agar tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Hal ini akhirnya menghasilkan kesepakatan lain, yaitu apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sel sperma, sel telur, janin ataupun rahim, maka hukum bayi tabung adalah haram. Majelis Ulama Indonesia atau MUI di dalam fatwanya juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagaimana sarana adalah haram hukumnya. Tidak hanya itu, proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur bukan pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya juga haram. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sebab hal itu sama saja dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau dalam kurung zina. Selain MUI, Nahdlatul Ulama atau NU pun sudah membuat ketetapan fatwa mengenai masalah bayi tabung. Pada Forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981, diskusi ini menghasilkan 3 buah keputusan. Salah satu isi keputusan menyatakan bahwa apabila bayi tabung yang masuk ke dalam rahim istri bukan berasal dari mani atau sperma suami dan istri yang sah, maka hukumnya adalah haram. Hal tersebut didasari oleh beberapa hadis. Ini di bawah ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan air sperma pada tanaman orang lain atau mempunyai istri orang lain. Riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya menikahi anak dari hasil perzinahan? Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini tidak ada yang menginginkan terlahir dari akibat perzinahan. Sekalipun setiap anak yang dilahirkan tidak mengandung dosa. Anak yang lahir dari hasil perzinahan itu menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum di dalam status kemahroman hak memperoleh nafkah dan kewarisan. Bahkan pada tingkat boleh dan tidak bolehnya melakukan pernikahan dengan ayah biologisnya. Dalam kasus ini menjadi masalah yang diperselisihkan. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan jumhur ulama melarang seorang laki-laki menikah dengan anak wanita hasil zinanya dengan dalil bahwa dia termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Karena lafaz anak-anak perempuan kalian mencakup semua anak perempuannya, dan anak tersebut memang tercipta dari air maninya. Demikian juga hukum waris dengan bapaknya. Oleh karena itu haram baginya menikahi anak perempuannya dari hasil zina. Itu tadi materi dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jabarkan. Semoga teman-teman semua bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak materi yang sudah saya jabarkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.